nasional. Tahun inilah yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Jadi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dan diperingati setiap tahun pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sampai ke tingkat wilayah provinsi dan kabupaten kota, yaitu dengan dibentuknya Badan Narkotika Provinsi atau BNP dan Badan Narkotika Kabupaten Kota atau BNK yang berada diketuai oleh Wakil Gubernur pada tingkat provinsi dan Wakil Bupati atau Wali Kota pada tentang narkotika sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Berdasarkan undang-undang tersebut, BNN diberikan kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Setelah usaha dari bahaya penyalahgunaan narkotika, tugas yang berat tersebut tidak dapat dikerjakan sendiri tanpa dukungan dan kerjasama dari seluruh pemangku kepentingan. Cita-cita luhur ini dapat terwujud apabila kita semua bahu-membahu dalam mewujudkannya. Menyelamatkan bangsa adalah tugas utama dan mulia. Dirgahayu Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang ke-22. Dalam catur dharmamu, kami titipkan negara dan bangsa ini demi cita-cita Indonesia bersinar, bersih narkoba. Luar biasa penting tadi menanyakan 01 tahun 2021 BNN tentang Hari Lahir Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Tema HUT BNN 2022 yaitu kegiatan dilaksanakan pada tanggal 22 Maret tahun 2024 bertempat di Puri Andiadarini secara nasional di Indonesia. Yang kedua, momentum untuk mengajak segenap warga negara dan bangsa Indonesia bersama BNN untuk terus mengelorakan pelaksanaan E4GN. Yang ketiga, memotivasi kepada setiap pegawai BNN tentang jati diri TNI yang amat sangat dipenuhi oleh 510 orang yang terdiri dari para pimpinan kementerian lembaga atau yang mewakili, Kepala BNN pada masanya, pejabat terdiri dari penayangan video sejarah BNN yang tadi kita saksikan, ucapan selamat ulang di kementerian lembaga, testimoni dari tokoh agama dan tokoh masyarakat, juga akan dilaksanakan ceramah oleh Kiai Haji Ihsan Bahrawi yang dilanjutkan dengan pemberian santunan kepada anak yatim piatu binaan Yayasan Majelis Darul Islam Jakarta sebanyak 50 orang, serta potong tumpeng yang akan diberikan kepada pegawai yang senior dan yang termuda secara simbolis. Selanjutnya, pada kesempatan yang baik ini, kami atas nama panitia penyelenggara mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala BNN, seluruh jajaran pimpinan, serta seluruh pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu atas semua dukungan dan kontribusi yang diberikan, sehingga kegiatan ini dapat terselenggarakan dengan baik dan lancar. Demikian yang dapat kami laporkan. Selanjutnya kami mohon dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat tanpa narkoba. Salam sehat tanpa narkoba. Saya ulangi sekali lagi supaya biar kompak semua. Salam sehat tanpa narkoba. Salam sehat tanpa narkoba. Itu baru semangat. Yang saya hormati Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Kabar Eskrim Komjen Pol Dr. Andus Wahyu Widodo MPhil,
Yang saya hormati Jaksa Agung Republik Indonesia yang diwakili oleh Direktur Narkotika Jampidum Kejaksaan Agung RI, Bapak Bambang Baktiar SH.MH. Yang saya hormati Menteri Dalam Negeri yang dalam hal ini diwakili oleh Staf Khusus Menteri Dalam Negeri, Brigjen Pol Rustam Mansur SIK MM. Yang saya hormati Menteri Kesehatan yang diwakili oleh Dirjen Kesehatan Masyarakat Dr. Maria Endang Sumiwi MPH. Yang saya hormati Menteri Sosial yang diwakili oleh Staf Ahli Menteri Sosial Bapak Edi Suharto PhD. Yang saya hormati Panglima TNI yang diwakili dan Puspom TNI Mayor Jenderal TNI Yusri Nuryanto SIP. Yang saya hormati Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara yang diwakili oleh Sekretaris Utama Badan Cyber dan Sandi Negara Bapak YB Susilo Wibowo SEMM. Yang saya hormati Kepala Lembaga Administrasi Negara yang diwakili oleh Deputi Bidang Kajian dan Inovasi Manajemen Aparatur Sipil Negara Bapak Dr. Agus Sudrajat SOS MA. Yang saya hormati Dirjen Pemasyarakatan yang hadir pada sore hari ini, Bapak Irjen Pol Dr. Reinhard Silitonga. Yang saya hormati Kepala Bakamla RI yang diwakili Kepala Unit Penindakan Hukum Bakamla Brigjen Pol Joni Johana SIK. Yang saya hormati Ketua Umum Korpri Nasional yang diwakili oleh Karohumas Dr. Andus Rudi Purnomo Jaya SH.MH. Yang saya hormati senior-senior saya, para kepala BNN pada masanya. Yang saya hormati pejabat pimpinan tinggi media dan pratama BNN RI. Yang saya hormati koordinator dan anggota kelompok ahli BNN RI. Yang saya hormati para pimpinan BUMN. Yang saya hormati para pimpinan perusahaan swasta mitra BNN. Yang saya hormati para pimpinan organisasi kemasyarakatan mitra BNN. Yang saya banggakan para sahabat saya, para counterpart dari AFP, DEA, FBI, Royal Canadian Mounted Police, Atase Narkotik Arab Saudi, dan perwakilan dari China Embassy. Yang saya hormati para pimpinan organisasi keagamaan dari MUI, sahabat saya Ustadz Arif, Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Bapak Pendeta Gomar Gultom MTH yang saya hormati, Penasihat Dharma Wanita Persatuan BNN RI yang saya hormati, Ketua dan Pengurus Dharma Wanita Persatuan BNN RI, para undangan lainnya dan pegawai BNN yang hadir dalam peringatan ulang tahun BNN yang ke-22 yang tidak sempat saya sebutkan namanya satu persatu. Namun yakinilah bahwa walaupun saya tidak mengucapkan namanya, Bapak Ibu sekalian ada dalam lubuk hati saya yang paling dalam. Mewakili sambutan saya, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat hadir bersama dalam rangka memperingati hari lahir BNN RI yang ke-22 pada hari ini, tanggal 22 Maret tahun 2024. Secara formal berdasarkan surat keputusan Kepala BNN RI nomor Kep garing 1316 garing 12 Romawi garing KA garing HK titik 01 titik 04 garing 2021 BNN tanggal 30 Desember 2021
ditetapkan hari lahir BNN setiap tanggal 22 Maret. Hal tersebut mengacu kepada ditetapkannya keputusan Presiden nomor 17 tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional pada tanggal 22 Maret 2022. Meskipun demikian, sebetulnya upaya pemerintah untuk penanganan narkotika sudah dimulai sejak tahun 1971 dengan pembentukan Badan Koordinasi Intelijen Nasional, di mana salah satu tugasnya adalah penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya, pada tahun 1999 telah dibentuk Badan Koordinasi Narkotika yang kita kenal sebagai BKNN. Namun karena tugas dan fungsinya lebih berat bersifat koordinatif, maka pada tataran implementasinya kurang dapat optimal, sehingga baru pada tahun 2002 dibentuk Badan Narkotika Nasional sebagai leading institution dalam penanganan narkotika. Mengingat perayaan hari lahir BNN ke-22 ini bertepatan dengan bulan suci Ramadan, maka dalam kesempatan ini saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan bagi saudara-saudaraku umat muslim. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan berkah bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, bulan Ramadan merupakan bulan suci bagi umat muslim. Karena pada bulan ini umat muslim berlomba-lomba untuk meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dengan memperbanyak ibadah, menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan tercela dan mengontrol hawa nafsunya, sehingga diharapkan seorang individu yang telah menyelesaikan ibadah puasa selama 1 bulan penuh akan menjadi suci, diampuni dosa-dosanya, dan menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan semangat bulan Ramadan tersebut di atas, saya sebagai Kepala BNN RI mengajak kita semua untuk bersama-sama melakukan refleksi yang mendalam sebagai insan anti narkoba. Bagaimana eksistensi kita yang terintegral dalam institusi BNN? Apa yang telah kita lakukan selama ini telah sesuaikah dengan janji batin kita pada tugas dan tanggung jawab kita? Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mengajak kita semua agar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tetap selalu memegari kita dengan nilai-nilai keagamaan, nilai-nilai moral, dan aturan-aturan hukum yang ada, agar kita tidak larut dalam godaan-godaan sewaktu dan dapat merubah arah perjuangan kita dalam mencapai cita-cita luhur kita, yaitu mewujudkan Indonesia bersih tanpa narkoba. Dalam usia yang ke-22, BNN sudah banyak melakukan program-program penanganan narkotika. Salah satu wujud nyata dari keberhasilan tugas fungsi BNN adalah dapat menekan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Dari hasil pelaksanaan survei prevalensi penyalahgunaan narkotika tahun 2023, angka prevalensi Indonesia adalah 1,73%. Apabila dikonversi dengan jumlah penduduk, maka jumlah penyalahgunaan sekitar 3,3 juta. Sementara data dari World Drug Report menunjukkan bahwa angka prevalensi penyalahgunaan dunia adalah 5,5% atau sekitar 275 juta jiwa orang. Pada kesempatan ini, saya mengajak kita semua agar terus bekerja keras untuk mempertahankan keberhasilan ini, bahkan semampunya untuk menekan tingkat prevalensi serendah mungkin dalam rangka menciptakan sumber daya manusia Indonesia yang sehat secara fisik maupun secara moral dalam mewujudkan cita-cita kita bersama menuju Indonesia emas di tahun 2045. Hadirin undangan sekalian yang berbahagia, tema Hari Lahir Badan Narkotika Nasional ke-22 pada tahun 2024 adalah menguatkan kolaborasi yang berlandaskan profesionalisme untuk mewujudkan Indonesia bersinar atau Indonesia bersih narkoba. Mengingat permasalahan narkoba adalah permasalahan yang bersifat multidimensi, maka pendekatan yang digunakan dalam penanganannya juga harus bersifat multidisipliner. Oleh karena itu, permasalahan ini
tidak bisa hanya ditangani oleh BNN semata, akan tetapi perlu bekerja sama dari seluruh kementerian atau lembaga lainnya, termasuk pemerintah daerah, baik dalam aspek demand reduction maupun supply reduction. Melalui kolaborasi dan kerjasama dengan berbagai pihak, diharapkan program pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika berjalan dengan lebih optimal. Hadirin yang berbahagia, melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional atau P4GN tahun 2020-2024, Presiden telah memerintahkan kepada seluruh pemimpin kementerian dan lembaga serta kepala daerah untuk melaksanakan rencana aksi nasional ini dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Presiden melalui BNN. Selanjutnya dalam diktum pada instruksi Presiden ini disebutkan bahwa BNN mengkoordinasikan kementerian atau lembaga dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk melaksanakan rencana aksi nasional P4GN yang meliputi bidang pencegahan, bidang pemberdayaan masyarakat, bidang pemberantasan, bidang rehabilitasi, bidang hukum dan kerjasama, bidang penelitian dan pengembangan data dan informasi. Dari hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Inpres ini, tingkat partisipasi kementerian dan lembaga cukup positif dari tahun ke tahun. Jumlah kementerian dan lembaga yang melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan rencana aksi nasional tersebut meningkat. Pada tahun 2020, tingkat partisipasi kementerian dan lembaga yang telah melaksanakan Impres adalah 75% dari 73 KL sebagai target 55 KL telah melaksanakan. Sementara pada tahun 2023, tingkat partisipasi kementerian dan lembaga meningkat menjadi 84,93%. Dari 73 KL, terdapat 62 KL yang telah melaksanakan RAN P4GN. Namun demikian, untuk pelaksanaan rencana aksi daerah P4GN oleh pemerintah daerah, meskipun tingkat partisipasi meningkat setiap tahunnya, akan tetapi jumlah pemerintah daerah yang telah melaksanakan dan melaporkan masih relatif jauh dari target yang telah ditetapkan. Untuk tahun 2023, tingkat partisipasi pemerintah daerah dalam melaksanakan RAN P4GN adalah 55,38%. Terdapat 306 Pemda yang telah melaksanakan dan melaporkan RAN 4GN dari target 548 Pemda. Dalam rangka mendorong adanya kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, pada awal menjabat sebagai Kepala BNN, saya telah melakukan roadshow ke beberapa kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Dalam Negeri, untuk mendorong agar pelaksanaan program P4GN di daerah dapat memperoleh dukungan dari pemerintah daerah setempat. Melakukan pertemuan dengan instansi penegak hukum lainnya seperti Polri, Bea Cukai, dan Kejaksaan Agung dalam rangka penegakan hukum yang tegas terhadap tersangka tindak pidana narkotika. Sementara dengan Kementerian Hukum dan HAM bersama-sama untuk dapat memutuskan mata rantai jaringan pengedar narkoba yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan. Misalnya mengusulkan untuk menempatkan terpidana pengedar skala besar narkoba di lapas yang jauh dari lingkungan sosialnya dan melakukan pengawasan yang ketat terhadap mereka di dalam lapas. Selanjutnya, kami melakukan pertemuan dengan Menteri Kesehatan RI dalam rangka mendorong optimalisasi pelaksanaan program rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkoba. Demikian juga dalam upaya untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bahaya narkoba, berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, memanfaatkan platform Merdeka Mengajar untuk bisa ikut mendiseminasikan informasi dan edukasi terkait penanganan permasalahan narkoba di masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda atau siswa dan murid sekolah. Mengingat bahwa sebagian besar suplai narkoba datang dari luar negeri melewati jalur laut, maka dalam rangka mencegah keamanan di perairan, kami juga beraudiensi dengan Bakamla RI. Dalam rangka mendorong adanya kolaborasi ini, saya bersama-sama dengan para kepala BNNP, khususnya di wilayah perbatasan, telah melakukan kunjungan ke negara tetangga Malaysia dan Singapura untuk bersama-sama memperkuat wilayah perbatasan masing-masing yang bertujuan mencegah terjadinya peredaran gelap narkotika lintas negara.
Mengingat bahwa menjadi sasaran dan korban dari peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba adalah masyarakat Indonesia, maka pada kesempatan ini juga kami mengajak segenap komponen masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, penggiat anti narkoba, pemerhati hak asasi manusia, pemerhati perempuan dan anak-anak, serta komponen-komponen lainnya. Marilah kita bersama-sama membangun kesadaran kolektif bersama untuk menyadari adanya ancaman dari peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba yang kapan saja dan kepada siapa saja, mungkin diri kita, anak kita, keluarga kita, atau orang yang kita kasihi bisa terdampak bahaya tersebut. Oleh karena itu, sekali lagi mari kita sama-sama mengatakan tidak kepada narkoba. Sejalan dengan hasil musyawarah perencanaan BNN RI tahun 2024 yang telah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu di Surabaya, pendekatan kolaboratif melalui skema sharing resource merupakan salah satu strategi yang akan dilaksanakan BNN RI dalam Renstra BNN 2025-2029. Melalui pendekatan kolaboratif ini diharapkan BNN RI dapat melaksanakan program P4GN dengan lebih optimal meskipun dengan keterbatasan sumber daya yang ada. Untuk itu, saya juga berharap kepada Kepala Satker untuk bisa melakukan langkah-langkah strategis dan mendorong komunikasi yang lebih aktif untuk memajukan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan yang terkait. Para hadirin dan undangan sekalian yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya atas nama pribadi dan selaku pimpinan BNN RI mengucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai BNN RI atas segenap kerja keras, dedikasi, loyalitas yang dipersembahkan demi kemajuan dan kebaikan BNN RI. Semoga pengorbanan yang tulus, ikhlas tersebut dapat bermanfaat bagi kejayaan bangsa dan negara serta bernilai ibadah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan ini juga kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada setiap pihak yang telah